Nah, kalau tadi kita sudah menambahkan kondisi di mana gamernya itu menang dengan memperoleh skor ya. Skor sejumlah 50 misalnya. Sekarang kita buat kondisi sebaliknya. Misalnya game over gitu. Kita buat dengan acuan shoot ya, jumlah shoot. Tetapi bukan jumlah shoot yang ini. Karena kalau jumlah shoot yang sudah kita buat, ini mengcounter apabila targetnya kena sasaran itu ya. Jadi tembakannya mengenai target sasaran gitu. Oke, sebelum menambahkan perhitungan, kita buat scene baru lagi yang khusus untuk menampilkan notif game over itu misalnya ya. Nah, kita buat scene baru di panel scene ya. Buka panel scene-nya, kemudian pilih add scene. Nah, di sini kasih nama misalnya nama scene-nya over itu ya. Over, saya ambil background teks yang sama ya. Saya copy saja ini biar cepat. Kita ke scene yang baru. Di sini paste layer ya. Oke, yang ini saya hapus. Nah, kemudian ini kita ganti ini game over. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita kembali ke main page. Ya, kita sudah buat scene over ya, yang berisi teks game over. Nanti kalau misalnya gamernya atau usernya kita nyatakan dia itu kalah atau misalnya dengan tembakan yang meleset berapa kali itu kita tampilkan keterangan game over. Kita alihkan ke scene over ini. Kita kembali ke main page-nya. Nah, sekarang acuannya adalah di bagian tembakan ini ya. Tapi sebelum itu kita tambahkan variabel baru yang khusus untuk mengcounter atau menghitung jumlah tembakan yang tidak mengenai target sasaran. Kalau variabel yang sebelumnya kita buat ini, yang jumlah shoot itu, ya jumlah shoot, mana itu jumlah shootnya ini. Nah, jumlah shoot ini, nah num shoot ini menghitung apabila tembakannya mengenai target sasaran ya. Kita masuk kembali ke dalam movie clip. Ya, kita cek skripnya yang sebelumnya di sini ya. Ini apabila misilnya mengenai target ya. Ini counter untuk variabel num shoot ya. Di sini kita berikan increment ya, penambahan jumlah. Nah, sekarang kalau misalnya tidak mengenai target, nah kita akan bawa di bagian ini ya. Kita letakkan di bagian ini. Kita buat dulu variabelnya. Variabelnya kita letakkan di timeline utama. Ya, kembali ke timeline utama. Kita buat dulu variabelnya di bagian atas ya. Nah, ini kan jumlah shoot yang mengenai target. Ya, ini yang menghitung skor. Nah, kita buat di sini misalnya var apa ya? Misalnya miss shoot ya. Ya itu miss target itu ya. Atau apalah nanti silahkan diatur ya nama variabelnya. Oke, ini variabel yang nanti akan mengcounter ya. Otomatis nanti ini increment nanti ya. Oke, miss shoot ini kita jadikan acuan untuk mengcounter jumlah shoot yang meleset. Kemudian kita buat function dulu ya. Mumpung ada di timeline utama. Kita buat function kalau yang sebelumnya ini function winner untuk mengakses scene dengan nama win. Kita buat function dengan nama game over itu ya. Game over. Nah, function game over ini sama juga. Perintahnya adalah go to and stop. Sekarang kita ubah ini nama scene-nya. Nama scene untuk game over ini adalah over. Oke, seperti itu ya.
Nah, sekarang function game over ini kita letakkan di dalam movie clip kendaraan tempurnya ini ya. Kita masuk kembali ke movie clip tanknya ini, kita buka action scriptnya. Nah, disinilah kita akan tambahkan counter apabila tembakannya tidak mengenai target atau meleset. Nah, ini kan kecepatan tembaknya ya. Nah, kemudian ini apabila melewati batas stage. Ya, saya tentukan di minus 800. Nah, jadi kalau lewat tidak mengenai target, nah di sini kita counter ya. Kita counter, ini di bawahnya saja saya taruh ya. Oke, kita counter. Tadi itu nama variabelnya saya pakai miss shoot ya, karena itu ada di timeline utama. Jadi kita tambahkan root, kemudian miss shoot. Di sini plus ya, increment ya. Kemudian kita buat kondisi ya, jika root ini ya, root miss shoot ini mencapai berapa? Misalnya 10 lah ya. Kita buat 10 kali meleset itu misalnya. Tembakannya kita berikan perintah untuk mengakses function yang tadi. Ya, function yang tadi itu namanya game over. Kayak itu ya. Nah, nih. Oke, kita coba dulu. Save dan test movie. Nah, ini kita bisa tambahkan fungsi trace ya. Misalnya di sini trace ini untuk menampilkan pesan di bagian panel output. Trace root miss shoot. Oke, ini kita buat meleset tembakannya ya. Meleset. Nah, itu perhatikan di bagian panel output sudah terhitung satu meleset. Oke. Tembak lagi, meleset. Nah, ini berturut-turut sampai dengan sampai dengan 10 kali ya. Nah, 10 kali meleset. Nah, 9. Ini harusnya dia mengakses function ini. Coba kita cek dulu. Coba di sini kita pakai lebih dari ya. Ini. Oke. Tembak. Meleset. Sepertinya ini ada yang kurang. Oh ya ini. Ya, ini saya lupa ini. Menambahkan root. Ya. Karena fungsinya ada di timeline utama itu ya. Ya. Oke, meleset. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, itu tadi saya lupa tambahkan root ya. Jadi nanti tolong diingat ya. Oke, ini sudah berjalan. Jadi saya pakai acuan apabila tembakannya meleset. Ya, tembakannya meleset 10 kali ya. Ini bisa juga kita gunakan sama dengan itu ya. Jadi nggak harus lebih dari sama dengan. Nanti dia akan mengakses function yang sudah kita buat, yaitu ke timeline, bukan timeline, ke scene yang menampilkan teks game over ya. Itu menyatakan bahwa si gamer atau usernya nanti akan berakhir ya game over ketika
meleset 10 kali. Nanti silakan bisa kalian atur apakah dengan menghitung tembakan yang meleset atau misalnya nanti dengan acuan yang lain ya. Silakan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Oke, silakan dicoba untuk menambahkan bagian ini.